Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television. Pada saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum mengklik tombol subscribe. Ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya serta pilih semua notifikasi supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Di dalam kehidupan kita sering sekali kita berpikir bahwa mimbar itu hanya ada di gereja, di mana orang yang berdiri di mimbar mengajarkan kebenaran, memberitahukan kebenaran, sehingga banyak orang yang selalu fokusnya melihat kepada mimbar tersebut. Kalau kita melihat mimbar seperti ini, banyak orang yang ketika dia mau ada di mimbar tersebut, maka dia harus mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan-bahannya untuk dia mengajar, apa topiknya, apa temanya, sehingga ketika dia mengajar itu sesuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang diajarkan di mimbar itu benar sudah dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Lalu kalau kita berpikir bahwa mimbar itu hanya ada di gereja dan hanya untuk orang-orang yang ada atau yang bisa berbicara di atas mimbar tersebut, maka tidak semua orang yang bisa berbicara kebenaran karena tidak ada di mimbar. Dalam hal ini mari kita berpikir secara realistis bahwa mimbar yang sesungguhnya itu bukan hanya di gereja saja atau di tempat ibadah, tetapi mimbar yang sesungguhnya adalah mimbar kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Berbicara mimbar kehidupan berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, disitulah mimbar kita. Di mana semua orang memandang kita, melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan inilah yang menjadi contoh. Apakah yang kita lakukan dan kita perbuat ini benar? Bagaimana perilaku kita? Ayo, kalau kita merenungkan kehidupan kita sepanjang hari, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, ini yang terlihat. Bahkan yang tidak terlihat, apa yang kita pikirkan, apakah kita sudah memikirkan hal-hal yang benar? Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa mimbar setiap orang, jadi di sini setiap orang ya, bukan hanya pembicara saja, bukan hanya pendeta saja, tetapi setiap individu, setiap manusia itu memiliki mimbarnya masing-masing. Dan mimbarnya itu bukan hanya di dalam suatu gedung, suatu tempat, suatu podium, tetapi mimbarnya tersebut adalah di mana dia berada, itulah mimbar kehidupannya. Maka kalau kita menyadari hidup kita ini selalu setiap saat adalah mimbar kehidupan kita harus bisa mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita tunjukkan, supaya semua orang melihat bahwa memang inilah hal-hal yang menyangkut dengan kebenaran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itulah real, kenyataan, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi. Mari, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus bisa mempersiapkan hidup kita setiap saat, setiap waktu, supaya jangan sampai yang kita tampilkan di dalam sikap, perbuatan, ucapan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul dan berteman, ini semua akan menjadi sorotan bagi banyak orang. Apakah yang kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita lakukan? Kalau orang yang menganggap bahwa mimbarnya hanya ada di dalam sebuah tempat atau di dalam sebuah rumah ibadah, belum tentu orang yang menyampaikan kebenaran di mimbar tersebut itu di dalam sikap, tingkah laku, perbuatannya sehari-hari itu sudah sesuai. Makanya kita harus menyadari, membuka pikiran kita bahwa mimbar kehidupan kita, di mana kita berada, disitulah mimbar kehidupan kita. Jadi setiap saat kita harus mempersiapkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, tidak boleh sembarangan.
Karena Tuhan memandang dan Tuhan ada, Dia melihat apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Sehingga kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Kita bisa mengajarkan kepada banyak orang apa saja sih yang kita lakukan. Apakah kita melakukan kebenaran? Kalau kita berbicara mimbar kehidupan, jadi ketika ada orang komplain sama kita, ketika ada orang tidak suka sama kita, ketika ada orang yang mungkin memfitnah kita, disitulah kita menunjukkan apakah kita melakukan kebenaran atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sulit, kelihatannya tidak mungkin kita bisa melakukannya terus, tetapi inilah fakta dan kenyataannya. Kalau kita bisa berhasil mempraktekkan mimbar kehidupan kita dan menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran yang sejati, yaitu melalui sikap dan perbuatan kita, maka dimanapun, kapanpun, kondisi seperti apapun, maka kita akan bisa mempraktekkan kebenaran itu dengan benar. Orang yang pandai berbicara di mimbar di tempat ibadah, belum tentu dia pandai mempraktekkan kehidupan kebenaran di dalam sehari-hari. Tetapi kalau kita bisa menyuarakan kebenaran di dalam mimbar kehidupan kita sehari-hari, setiap saat, setiap waktu, berarti kita sudah menunjukkan dan melakukan, menjadi pelaku maksudnya, pelaku daripada kebenaran tersebut. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara renungkan hal ini, dan kita harus menjaga dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, itulah mimbar kehidupan kita. Maka kita harus menampilkan, mengajarkan bagaimana Tuhan hidup, bagaimana Yesus memberikan contoh kehidupan kepada kita, jalan kehidupan yang benar yang harus kita lalui. Maka kita harus mempraktekannya, menyuarakannya dengan keras di dalam mimbar kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Bahkan juga jangan sampai berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tetapi ayo share kepada semua teman medsos kalian untuk bisa memberkati orang banyak. Jangan ditahan sendiri, tetapi berkati orang banyak. Lalu bagi yang baru pertama kali, yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam transformasi. Audio Jungle.